Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latasman dengan NIM T1A1210338, jurusan Ilmu Data Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian. Kali ini saya akan mereview jurnal sebagai salah satu tugas saya yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi yang berjudul Persediaan Bahan Baku pada Usaha Menengah Pengolahan Tempe dan Pendekatan EOQ, Economy Order Quality, Studi Kasus Usaha Tempe Asli Harapan Bangsa Kendari. Adapun jurnal ini dibuat oleh 3 orang, yaitu Bapak Junatin, Ibu Sarina, dan Muhammad Syukri. Dan nama jurnal ini adalah Teknologi dan Manajemen Industri Pertanian yang memiliki volume 3, nomor 2, halaman 73 sampai 82 2022. Kali ini saya akan mereview jurnal yang bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang ketahanan pangan merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara dan dapat mencerminkan kemakmuran serta tolak ukur tingkat kesejahteraan, khususnya dalam hal produksi dan konsumsi rakyat. Persediaan bahan baku merupakan salah satu kekayaan perusahaan yang memiliki peranan penting dalam operasi bisnis, sehingga perusahaan perlu melakukan manajemen perusahaan proaktif. Artinya, perusahaan harus mampu mengantisipasi keadaan maupun tantangan yang ada dalam manajemen persediaan untuk mencapai sasaran akhir, yaitu untuk meminimalisasi total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk penanganan persediaan. Mengingat pentingnya persediaan bahan baku dan bahan penolong, maka perusahaan haruslah menerapkan kebijakan pengendalian persediaan bahan baku dan bahan penolong untuk memperoleh tingkat persediaan yang paling optimal agar biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin sehingga perusahaan dapat mencapai keuntungan yang maksimal. Usaha Menengah Tempe Asli Harapan Bangsa Kendari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan. Bahan baku utamanya digunakan adalah kedelai, sedangkan untuk bahan tambahan lainnya yaitu ragi. Usaha Menengah Tempe Asli Harapan Bangsa memiliki kendala dalam proses produksinya. Salah satu cara penekanan biaya produksi adalah dengan menekan persediaan bahan baku untuk kelancaran proses produksi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan perencanaan dan persediaan bahan baku yang seoptimal mungkin. Setelah saya mereview bagian pendahuluan, sekarang saya akan masuk ke bagian metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat, subjek penelitian dan objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan persediaan bahan baku di usaha menengah tempe asli HB Kendari, Economy Order Quality. Baik, setelah saya mereview bagian metode penelitian, kali ini saya akan mereview bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pemilihan bahan baku usaha menengah tempe asli harapan bangsa. Usaha menengah tempe asli harapan bangsa melakukan pembelian bahan baku kedelai beras dari luar negeri, yaitu Amerika Serikat, yang telah menjadi rekan selama ini. Yang kedua, biaya pemesanan. Biaya pemesanan terdiri dari biaya telepon dan biaya bensin. Yang ketiga, analisis persediaan bahan baku kedelai pada usaha menengah tempe asli harapan bangsa Kota Kendari. Biaya pemesanan bahan baku kedelai pada tahun 2020-2021 dapat diketahui dengan perkalian akar dari hasil bagi jumlah pembelian bahan baku dalam satu periode dikali dengan frekuensi pemesanan bahan baku kali per unit bahan baku dan presentasi biaya simpan dan biaya simpan. Keempat, pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku yang ada di gudang digunakan untuk kelancaran proses produksi. Kelima, presentasi biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan yang dibutuhkan untuk analisis lebih lanjut diperhitungkan dalam bentuk presentasi, yaitu dari nilai persediaan. Adapun besar nilai persediaan adalah jumlah bahan baku yang dipesan dan harga bahan baku merupakan biaya variabel yang besarnya tergantung dari jumlah bahan baku setiap kali pesan. Yang keenam, analisis persediaan bahan baku kedelai menggunakan metode Economy Order Quality. Biaya pemesanan bahan baku kedelai menggunakan metode Economy Order Quality, yaitu biaya pemesanan bahan baku kedelai menggunakan metode
Ekonomi Order Quality 2020-2021 dapat diketahui dengan perkalian frekuensi pemesanan bahan baku dalam suatu periode jika perusahaan menggunakan kebijakan ekonomi order quality, dan harga per unit bahan baku dapat dilihat sebagai berikut. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu bagian kesimpulan dan daftar pustaka. Itulah hasil review saya. Kelebihan dari jurnal ini adalah sistematika penulisannya sangat bagus, memiliki poin-poin yang bagus, serta penulisan volume yang bagus. Kekurangannya adalah di dalam jurnal ini banyak menggunakan kosakata yang susah untuk dimengerti. Saran saya, semoga jurnal ini bisa menggunakan kosakata yang bisa dimengerti. Sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.